Saudara yang dikasihi, minggu lalu kalau Anda mendengar khotbah mengenai victorious living, Anda harus tahu bagaimana kita bisa hidup berkemenangan, bukan? Anda sudah tahu. Tapi pagi ini saya akan bicara victorious living pun bisa Anda alami melalui sebuah proses yang namanya discipleship, pemuritan. Barangkali saudara di tahun ini adalah tahun yang akan banyak bicara soal discipleship, mentoring atau mentoring dan juga fathering menjadi satu bagian yang sangat penting untuk bisa mengalami transformasi. Saya merasa sesuatu yang penting untuk saudara perhatikan baik-baik. Penting sekali transformasi bukan hanya diri kita personal, tapi mentalitas kita sebagai jemaat. Saya ulangi saudara, kita perlu sekali bukan cuma mengalami transformasi secara pribadi diri kita masing-masing, tapi juga sebagai anggota jemaat kita perlu mengalami transformasi. Supaya kita tidak hanya sekedar melihat diri kita sebagai orang asing atau anggota jemaat saja, tapi kita menjadi anak-anak di dalam rumah Tuhan. Bisa katakan amin saudara. Nah untuk itu transformasi seperti ini perlu saya ajarkan atau berikan kepada saudara, mendahului daripada yang namanya fathering nanti kita bicara dengan pemuritan terlebih dahulu. Saudara sadar atau tidak sadar, kenapa saya kasih topik mengenai disciple to win, bicara soal kemenangan, karena hidup ini peperangan. Sadar atau tidak sadar hidup saudara dan hidup saya tiap hari menghadapi peperangan. Peperangan yang tidak kelihatan, yaitu apa? Lewat sosial media. Peperangan ideologi. Saudara sadarkah kenapa adanya teroris? Itu karena adanya ideologi-ideologi yang masuk ke dalam hidup manusia melalui sosial media. Saya tidak bilang sosial media jelek, tapi sosial media bisa menjadi berbahaya kalau kita tidak memanfaatkan dengan baik. Terjadi peperangan ideologi, peperangan gaya hidup saudara. Sehingga nanti Anda akan melihat bahwa gaya hidup yang sebenarnya tidak benar dianggap gak apa-apa. Dianggap normal. Karena terjadi peperangan. Kalau kita tidak menang di dalam peperangan ini, maka kita akan menjadi orang yang selalu dalam kondisi kalah. Halo? Betul? Saudara, peperangan dalam cara berpikir. Cara-cara berpikir kita digiring terus. Sadar atau tidak sadar saudara, media menggiring cara berpikir saudara mengikuti apa yang mereka mau. Mereka akan mempolakan pikiran saudara sedemikian rupa sehingga apa yang dikatakan mereka itu tidak salah dan oke saja. Nangkep saudara? Berarti saudara itu terjadi peperangan. Peperangan tentang apa lagi? Nilai-nilai, value system. Nilai-nilai yang dihidupi. Bahwa nilai-nilai yang namanya keintegritas, kejujuran, saudara, hidup benar. Saudara itu di-fight. Yang namanya keluarga tradisional, tahu nggak keluarga tradisional? Traditional family yaitu pria dan wanita menikah itu selalu mengalami bombardir. Sehingga terjadi pernikahan yang namanya tidak lagi tradisional. So man with man, woman with woman. Saudara, value system sudah mengalami peperangan. Sistem kepercayaan, the belief system. Saudara, terus Anda dibombardir tiap hari. Karena HP ada di tangan saudara. Informasi, pengetahuan, bahkan terus Anda dibombardir. Sedemikian rupa supaya saudara mengikuti apa yang mereka berikan kepada saudara. Sadar atau tidak sadar kita sedang berperang. Nah Alkitab mengatakan inilah ilah zaman ini. Alkitab berkata Paulus menulis ini adalah seperti ilah zaman ini. Ilah zaman ini waktu dia menulis tentu berbeda yang saya melihat dengan yang sekarang. Ilah zaman sekarang ini adalah sosial media sudah menjadi ilah. Orang tidak bisa hidup tanpa HP. Itu menjadi belahan jiwa mereka. Saudara yang dikasihi Tuhan, generasi Z dan generasi Alpha yang lahir setelah milenial adalah generasi yang lahir terbiasa dengan gadget. Halo? Nah oleh karena itu mari kita lihat satu ayat firman Tuhan dalam 2 Korintus 4 ayat 3 sampai dengan ayat yang keempat. 2 Korintus 4 ayat 3 sampai dengan 4. Inilah ilah zaman yang perlu kita perangi saudara. Dan untuk itu perlu discipleship. Nanti kita lihat kenapa discipleship ini penting. 2 Korintus 4 ayat 3 dan 4. Jika Injil yang kami beritakan masih tertutup juga, maka ia tertutup untuk mereka. Mereka siapa? Yang akan binasa. Kenapa mereka bisa binasa? Karena firman Tuhan ini bilang begini, yaitu mereka yang tidak percaya. Saudara dan saya binasa karena tidak percaya. Saudara dan saya bisa diselamatkan karena percaya kepada Tuhan. Iman saudara yang menyelamatkan. Saudara, mereka binasa karena mereka tidak percaya. Kenapa mereka tidak percaya? Oleh karena pikiran mereka dibutakan. Pikiran mereka dibutakan. Dibutakan oleh apa? Ilah zaman ini. Sehingga mereka tidak melihat cahaya Injil tentang kemuliaan Kristus yang adalah gambaran Allah. Saudara yang dikasihi Tuhan, itu sebabnya Injil tertutup buat mereka. Karena mereka binasa, karena mereka tidak percaya. Kenapa mereka tidak percaya? Karena mereka dibombardir di zaman-zaman itu adalah zaman banyak filosofi terjadi, saudara.
Filsuf-filsuf bermunculan, cara-cara berpikir secara filsafat mulai bermunculan. Sehingga tanpa disadari saudara orang mulai bergeser dari Injil Tuhan. Nah, hari ini saudara makin dahsyat lagi dengan sosial media. Kalau Anda tidak berjaga-jaga di sini, Anda boleh ke gereja tiap hari tapi pikiranmu sudah tidak sama lagi dengan pikiran Tuhan. Anda nangkap maksud saya? Itu sebabnya khususnya buat generasi yang hari-hari ini milenial dan seterusnya, mulai dari milenial itu sebenarnya generasi Y, generasi Z, generasi Alpha adalah generasi saudara seperti cucu saya, si L, Mas L ini. Dia adalah generasi Alpha. Saudara yang sudah terbiasa dengan yang namanya gadget, saudara. Itu sebabnya saudara, Alkitab berkata peperangan kita bukan melawan darah dan daging, bukan? Betul saudara? Dikatakan melawan roh-roh jahat di udara. Ya, roh-roh jahat di udara mendalangi peperangan yang tidak kelihatan, yaitu keyakinan dan cara pikir saudara. Sesuatu yang tidak kelihatan bukan darah dan daging is viral, is in your mindset. Dan setan masuk di situ, berperang di situ dengan pikiran saudara. Itu sebabnya kita perlu pakai selengkap senjata Allah. Halo, ada amin? Bagi Anda yang relatif masih muda dan Anda yang baru punya anak yang mulai menganjak kepada remaja, Anda perlu melatih mereka. Hari ini saya juga bicara mengenai keluarga sedikit. Itu sebabnya nggak ada cerita, nggak boleh orang Kristen netral. Saya kasih tahu saudara, nggak bisa orang Kristen netral dan membiarkan musuh menginvasi saudara. Saya ulangi dengan kata-kata saya untuk saudara dengar, perhatikan baik-baik. Orang Kristen tidak bisa netral dan membiarkan musuh masuk wilayah saudara. Wilayah berpikir dan hidup saudara. No. Anda nggak boleh begitu. Anda harus bisa fight, perang sampai bisa menang. Bisa katakan amin. Oleh karena itu dalam slide berikutnya saya katakan bahwa setiap orang Kristen harus siap menghadapi peperangan ini. Harus siap menghadapi peperangan yang tidak kelihatan sekarang ini dengan kasat mata saudara, tetapi masuk di dalam pikiran saudara. Be careful with this. Orang Kristen harus siap menghadapi peperangan ini dan menjadi apa? Pemenang, bahkan lebih dari pemenang. Bisa katakan amin? Saya sangat percaya kemenangan tidak terjadi begitu saja. Kemenangan tidak terjadi begitu saja. Indonesia merdeka, tentu ini berbeda konteksnya sedikit, tapi saya coba keluar dari sedikit konteks saya. Bahwa Indonesia merdeka bukan karena pemberian, tapi karena perjuangan. Betul apa enggak? Karena itu mereka berjuang untuk bisa merdeka. Saya percaya saudara, Anda bisa mendapatkan yang namanya kemerdekaan dari Kristus karena Anda percaya kepada Dia. Bisa katakan amin. Dan Anda kalau mau menang, itu sebabnya perlu ada persiapan. Perlu ada pelatihan, perlu ada pembentukan. Melalui apa? Proses yang namanya pemuridan. Enggak ada saudara yang namanya pola bisa terbangun karena doa. Pola terbangun karena kebiasaan, karena pembentukan, karena proses, karena dibiasakan, karena konsistensi. Bisa katakan amin. Saudara tahu enggak orang yang bernama Abram? Di Alkitab. Anda taunya Abram sebagai apa? Sebagai apa dikenal di Alkitab? Bapak orang percaya. Saya mau ajak saudara melihat bahwa dia bukan cuma sekedar bapak orang percaya. Dia adalah warriors. Dia adalah prajurit. Dia adalah orang yang melatih orang-orang untuk prajurit siap berperang. Dia adalah seorang yang mulai mengerti yang namanya pola pemuritan di dalam rumah. That is Abraham. Mari kita melihat di dalam Kejadian 14, ayat 14 sampai dengan ayat yang ke-16. Saya akan bacakan buat saudara. Kejadian 14, ayat 14 sampai dengan 16. Ketika Abraham mendengar, ini cerita tentang Lot dari anaknya Haran. Saudara, Lot dari saudaranya si Abraham ini. Kemudian ditangkap oleh musuh yang bernama Raja Kedorlaomer. Saudara, kita melihat ayat 14 dulu. Ketika Abraham mendengar bahwa anak saudaranya tertawan, maka dikerahkannya siapa? Orang-orangnya yang apa? Nggak dengar saya, coba lebih keras. Yang apa? Terlatih. Orang-orang yang terlatih, yang mana? Yaitu mereka yang lahir di mana? Lahir di rumahnya. Orang-orang yang lahir di rumahnya dilatih oleh Abraham. Abraham bukan cuma sekedar bapak orang percaya, tapi dia seorang pelatih. Dia seorang pelatih yang luar biasa, 318 orang banyaknya, lalu berani mengejar musuh sampai ke Dan.
Saudara jangan berpikir Abraham cuma hanya percaya iman aja sama Tuhan. Nah. Dia melatih untuk berperang. Lalu dilanjutkan ayat 15, dan pada waktu malam berbagilah mereka, ia dan hamba-hambanya itu untuk melawan musuh. Mereka mengalahkan dan mengejar musuh sampai ke Hobah di sebelah utara Damsyik. Dibawanya lah kembali segala harta benda itu, juga Lot anak saudaranya, serta harta bendanya dibawanya kembali. Demikian perempuan-perempuan orangnya menang total, saudara. Anda bisa melihat gak, saudara? Kita gak hanya sekedar bicara soal seorang yang punya iman, tetapi seorang yang menjadi pelatih. Bisa katakan amin? Saudara, gak cukup anak-anak kita di rumah dirawat, gak cukup anak-anak kita di rumah diasuh, tapi anak-anak perlu dilatih. Gak cukup untuk dirawat saja, yes perlu dirawat, gak cukup cuma diasuh saja, yes perlu diasuh, tapi harus dilatih. Agar supaya mereka menang. Kenapa banyak anak-anak yang mengalami kekalahan dan tertawan oleh musuh? Karena mereka memang diasuh, mereka dirawat, tetapi sayangnya mereka nggak dilatih. Itu ada di slide saya berikutnya, saudara. Itu sebabnya saudara yang dikasih Tuhan untuk bisa menang, to win, perlu ada discipleship, sehingga saudara yang dikasih semua yang tertawan bisa dimerdekakan. Katakan amin. Mungkin slide bisa diganti, tolong. Itulah sebabnya Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, Anda dan saya perlu sekali. Anak-anak jangan sampai nggak dilatih di rumah. Bagi Anda yang punya anak yang belum terlambat, latih mereka. Katakan amin. Tidak cukup untuk diasuh, tidak cukup untuk dirawat, perlu dilatih, baru dilatih hasilnya adalah menang. Baru hasilnya menang. Haleluya. Saudara yang dikasihi. Ada satu ayat lagi, saudara, sebelum saya waktu mempersiapkan ayat ini, selain dari Abraham, saya dapat ayat tadi, dan ayat yang berikutnya adalah di Mazmur 127. Mari kita lihat ayat yang sangat terkenal. Anda sebagai ayah, Anda sebagai bapak di rumah, Anda harus tahu Anda adalah warriors. Anda adalah prajurit. Anda adalah warriors, coba bilang warriors. Anda ini adalah warriors, prajurit, saudara. Nah firman Tuhan berkata demikian dalam Mazmur 127 ayat 1 sampai dengan ayat yang kelima. Di sana dikatakan bahwa nyanyian ziarah Salomo. Nyanyian ziarah Salomo. Jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah usaha orang yang membangunnya. Jikalau bukan Tuhan yang mengawal kota, sia-sialah pengawal berjaga-jaga. Ini bicara soal rumah, ini bicara soal bukan building saja, tapi rumah tangga. Kalau nggak ada Tuhan, Anda mau bangun pakai apa? Pakai duit. Nggak ada gunanya, saudara, kalau bukan Tuhan. Lalu sia-sialah kamu bangun pagi-pagi, duduk sampai jauh malam, makan roti yang diperoleh dengan susah payah, sebab ia memberikannya kepada yang dicintainya pada waktu itu. Oke, saya nggak akan membahas ayat 1 dan ayat 2-nya. Ini banyak dibahas kalau bicara soal keluarga atau pemberkatan nikah. Kita lihat ayat yang ketiga, kita mulai baca. Sesungguhnya anak-anak lelaki adalah milik pusaka dari Tuhan. Sadarkah saudara anak itu titipan Tuhan? Siapa yang setuju sama saya bahwa anak itu titipan Tuhan? Saudara jangan berpikir ini anak saya. Ini anak titipan Tuhan yang Anda harus didik. Bukan Anda asuh doang, bukan Anda rawat saja, tapi Anda harus latih dia. Itu sebabnya penyerahan anak hari ini sangat cocok buat khotbah saya hari ini. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi, bahwa anak-anak adalah warisan yang Tuhan berikan kepada kita. Yang harus dilatih tidak bisa hanya cuma dirawat dan diasuh saja. Katakan amin. Seperti anak-anak panah di tangan pahlawan, demikianlah anak-anak pada masa muda. Makanya yang orang tua, ayah khususnya disebut pahlawan. Why is it a warrior? Sebut pahlawan sebagai hero, sebagai warriors. Karena dialah yang mempersiapkan, ini seperti Abraham mempersiapkan anak-anak yang lahir di rumahnya untuk siap berperang bertempur melawan musuh-musuh. Hari ini saya tidak bicara soal secara fisik peperangannya, tapi di pikiran, saudara. Karena generasi-generasi di bawah peperangannya di pikiran, saudara. Jangan heran generasi muda sekarang, generasi Z, generasi Alpha bertanya, perlukah saya ke gereja? Saudara, mereka sudah mulai bertanya, perlukah saya ke gereja? Emang ngapain saya cari Tuhan? Mereka mulai berpikir demikian karena mereka diserbu terus-menerus dengan media sosial untuk membuat mereka menyimpang dari Tuhan. Nah, Anda sebagai ayah tidak bisa netral dan membiarkan. Anda sebagai orang tua tidak bisa netral dan membiarkan. Anda harus pastikan anak Anda menjadi prajurit yang bisa berkemenangan. Makanya tadinya saya mau memberikan judul khotbah ini adalah Warriors in the House.
Tapi saya takut terlalu berat rasanya tema itu. Saya ganti. Bapak Ibu Saudara, Anda perlu mengerti itu, Saudara. Anak-anak di tangan pahlawan, demikian anak-anak pada masa muda. Jadi anak masa muda itu adalah masa yang paling Anda perlu perhatikan. Karena kalau dia sudah usia tertentu, sulit dibentuk. Itu pengalaman saya. Saya percaya pengalaman orang tua juga sama. Halo, ada amin. Sebelum terlambat, latih mereka, saudara. Anda bukan hanya sekedar cari duit untuk mengasuh dan merawat mereka, mencukupi kebutuhan mereka saja, walaupun itu penting, tapi Anda harus melatih cara berpikir mereka. Berbahagialah orang yang membuat penuh tabung-tabung panahnya sebagai Anda sebagai orang tua. Kalau anak-anak ini sudah dibentuk masuk dalam tabung panah dan semuanya itu, ia tidak mendapat malu apabila berbicara dengan musuh di pintu gerbang. Kalau dia berhadapan dengan musuh nggak dapat malu karena anak-anak ini siap untuk bertempur buat mereka. Halo, ada amin. Coba katakan latihan. Coba bilang dilatih. Coba bilang melatih. Saya berharap saudara apa yang saya jelaskan pagi hari ini membuat saudara berpikir termasuk jemaat di tempat ini Anda perlu dilatih. 2 orang saja, Anda perlu dilatih. Anda perlu dibentuk. Anda bukan cuma sekedar hadir sesuai dengan keinginan saudara saja, whatever you like. Nah. Saya percaya pemuritan adalah proses yang paling penting untuk yang namanya pelatihan. Berapa banyak saudara Anda sadar pemuritan itu penting? Tapi pemuritan saudara kadang-kadang suaranya kalah, gaungnya maksud saya, kalah terdengar dibandingkan dengan kesuksesan. Dibandingkan dengan pengembangan diri, dibandingkan dengan praise and worship, dibandingkan dengan leadership, dibandingkan dengan anointing, dibandingkan dengan power, dibandingkan dengan uang, financial freedom. Kalah gaungnya dibandingkan dengan gaung yang tadi saya sebutkan. Yang namanya financial, yang namanya blessing, yang namanya anointing, yang namanya power, yang namanya saudara leadership, yang namanya praise and worship. Itu lebih kuat gaungnya ketimbang discipleship. Saya percaya di tahun ini adalah tahun di mana kita perlu menggaungkan secara keras yang namanya discipleship, mentoring and fathering. Halo? Bisa katakan amin? Saya berharap Anda bisa mendengar ini dengan baik. Yesus memanggil para nelayan, coba bilang nelayan, untuk dijadikan apa? Murid. Setelah dijadikan murid, mereka berubah dari nelayan jadi apa? Rasul. Mau jadi rasul? Perlu masuk proses yang namanya pemuritan. Yesus memanggil orang biasa, orang nelayan biasa, orang sederhana, masuk dalam proses pemuritan oleh Tuhan Yesus, masuk di dalam proses dari dia, maka mereka menjadi rasul. Saudara yang dikasihi, nggak cukup kita beribadah saja, nggak cukup kita melayani saja. Nggak cukup, kita perlu harus masuk yang namanya proses pemuritan. Nah banyak orang, saya sudah ngomong beberapa waktu yang lalu, nggak semua orang suka dimuridkan. Betul nggak? Nggak banyak orang suka dimuridkan. Nah saudara ada satu quotation dalam bahasa Inggris, ini nggak bisa diterjemahkan ke bahasa Indonesia. Kalau diterjemahkan bahasa Indonesia udah kacau artinya. Oke? Kita lihat di dalam bahasa Inggris, mesti pakai bahasa Inggris, baru mantep ini saudara. Dalam bahasa Inggris dibilang begini, discipleship is the only ship that produces disciple. Tahu nggak saudara? Kalau ini kan di bahasa Indonesianya susah tuh. Bahasa Inggris aja discipleship is the only ship that produces disciple. Saudara itu sebabnya kalau mau masuk yang namanya disciple, murid, itu ada perlu yang namanya proses pemuridan. Halo? Ada amin? Suatu hari, Yesus didatangi banyak orang datang berbondong-bondong kepada dia. Untuk mendengarkan dia, untuk disembuhkan. Tapi yang menarik, Yesus mengundurkan diri dari mereka. Justru ke tempat sunyi dan berdoa. Menarik saudara. Yesus tidak cari masa datang sama mereka, sama Yesus, tapi Yesus menghindar. Saya percaya saudara kalau zaman sekarang, masa datang kepada seorang, langsung bikin apa? Foto. Foto bersama, betul nggak? Halo? Oke.
Baik saudara yang dikasih Tuhan, mari kita lihat satu ayat. Lukas pasal yang kelima ayat 15 dan 16. Lukas pasal 5 ayat 15 dan ayat yang ke-16. Lukas 5 ayat 15 dan 16. Tetapi kabar tentang Yesus makin jauh tersiar dan datanglah orang banyak berbondong-bondong kepadanya untuk mendengar dia dan untuk disembuhkan dari penyakit mereka. Baik gak? Baik saudara. Perbuatan baik, tapi ia mengundurkan diri ke tempat yang sunyi dan berdoa. Kok bisa? Justru dia dengan crowd, dengan massa, dia menghindar. Tapi yang menarik dalam Matius 4, 18, 19, saya agak cepat nih saudara, karena tadi terpotong beberapa hal ya lewat doa tadi ya, saya mau berikan Anda cukup banyak sini. Matius 4 ayat 18, 19, firman Tuhan bilang begini, dan ketika Yesus sedang berjalan menyusur danau Galilea, ia melihat dua orang bersaudara. Coba bilang dua orang. Berapa orang? Dua. Berapa orang? Dua. Kalau yang tadi di dalam Lukas berapa orang? Banyak, berbondong-bondong. Yesus menghindar. Iya. Tapi sekarang dia lihat dua orang. Ketika dia lihat dua orang, yaitu Simon yang disebut Petrus dan Andreas, saudaranya, mereka sedang menebar jala di danau sebab mereka penjala ikan. Justru dia lihat dua, Tuhan tertarik. Halo? Tuhan tertarik dengan dua orang ini. Yaitu siapa saudara? Yesus berkata kepada mereka, mari ikut aku, akan kujadikan, dan kamu akan kujadikan penjala manusia. Tuhan tertarik kepada orang-orang untuk bisa dimuridkan, karena pemuridan bisa terjadi di dalam kelompok-kelompok yang lebih kecil. Itu sebabnya kenapa kalau Anda yang belum ikut home, saya dorong Anda untuk ikut home, karena lewat home lah terjadi proses ini paling tidak saudara, terjadi yang namanya proses diskusi, pengarahan, sharing dan seterusnya. Bisa katakan amin? Tahukah saudara yang namanya disciple to win, bagian menang adalah bagian akhir, hasil akhir dari discipleship. Ada satu ayat yang terkenal dalam Yesaya 43 ayat 1 dan 2. Saya bacakan saudara, nanti saya akan jelaskan pada saudara karena saya akan masuk kepada poinnya. Ya. Yesaya 43 ayat 1 firman Tuhan bilang begini. Tapi sekarang beginilah firman Tuhan yang menciptakan engkau. Saya sudah pernah bacakan ini tentunya buat saudara. Yang menciptakan engkau hai Yakub. Coba katakan Yakub diciptakan. Sekali lagi Yakub diciptakan. Alright. Yang membentuk engkau hai Israel. Coba katakan Israel dibentuk. Yakub dan Israel sama enggak orangnya? Sama orangnya tapi sifat dasarnya sudah berubah. Halo? Betul enggak? Yakub dari seorang penipu menjadi seorang yang menjadi pejuang dan dia menang. Orang yang sama tapi sudah beda karakteristiknya. Betul? Karena seorang yang namanya Yakub karena lahir diciptakan, tetapi untuk jadi Israel perlu proses yang namanya pembentukan. Jangan takut sebab aku telah menembus engkau, aku telah memanggil engkau dengan namamu, engkau ini kepunyaanku. Nah setelah proses ini terjadi, perhatikan baik-baik, dengar baik-baik. Setelah proses ini terjadi pembentukan menjadi Israel, ayat 2 menjadi bagian dari Israel. Maka ayat kedua adalah, apabila engkau menyeberang melalui air, aku akan menyertai engkau. Atau melalui sungai-sungai, engkau tidak akan dihanyutkan. Apabila engkau berjalan melalui api, engkau tidak akan dihanguskan. Dan nyala api tidak membakar engkau. Maka ayat kedua, segala sesuatu yang terjadi dalam hidupmu, tidak akan pernah menghanguskan, tidak akan pernah menghanyutkan. Aku menyertai engkau for Israel. Saudara, win, kemenangan, victorious life, itu adalah akibat ketika Anda dengan surrender, menyerahkan diri, memberikan dirimu untuk dibentuk menjadi seperti yang Tuhan mau. Dan setelah proses pembentukan Allah terjadi dalam hidupmu, maka engkau akan melihat akibatnya ke depan, Tuhan beserta dengan Anda. Bukan berarti saudara sekarang Tuhan tidak beserta dengan Anda, tapi Anda akan melihat bahwa kenyataan Tuhan akan semakin jelas dalam hidup saudara. Anda akan bisa melihat kuasanya mengalir dalam hidup saudara. Yang setuju katakan amin. Siap dibentuk? Siap masuk proses pemuritan? Siap dimuridkan? Yang mau dimuridkan katakan amin. Mari kita melihat bagaimana saudara proses pemuritan untuk bisa menang terhadap ilah zaman ini. Saya akan mulai masuk kepada poin yang penting buat saudara. Supaya saudara ngerti, paling tidak prinsip awal pendahuluan saya katakan pentingnya ini ya. Saudara, pembentukan pentingnya pemuridan. Ingat, peperangan kita bukan melawan darah dan daging. Setan mengambil untung dengan apa yang sekarang berkembang yang namanya teknologi.
Be careful, man. Peperangan ada di pikiran saudara. Halo? Betul? Yes. Mari kita lihat yang pertama, proses pemuritan untuk bisa menang, disciple to win, terhadap ilah zaman ini, apa yang penting Anda perhatikan? Siap? Yang pertama, Anda harus bisa menjadi bagian dari keluarga. Saudara Abraham melatih orang-orang yang lahir di keluarganya. Saudara, itu sebabnya nggak bisa Anda menjadi jemaat yang hanya pulang pergi, datang pergi, tanpa mengerti bahwa you are part of the family. Sulit sekali, saudara, untuk bisa dibentuk kalau Anda tidak menjadi family. Prajurit yang menjadi hebat di bawah pimpinan Abraham bukan karena leadership semata-mata. Nah, tapi mereka lahir di rumah Abraham dan itu menjadi part of the family dari si Abraham. Berapa banyak orang tidak menyadari bahwa mereka datang ke gereja, kita sebagai umat Tuhan di dalam keluarga ilahi. Sadarkah Anda juga yang punya keluarga di rumah, Anda juga menyadari bahwa anak-anakmu yang lahir di keluarga itulah yang perlu Anda muridkan. Murid Anda yang pertama adalah yang ada di keluargamu. Katakan amin. Berapa banyak Anda mengerti bahwa ada 3 jenis, ada 3 karakteristik jemaat di gereja Tuhan dalam Efesus pasal 2 ayat 19. Ada yang namanya asing dan pendatang. Nggak tahu apa yang terjadi di gereja, nggak tertarik dengan apa yang di gereja, hanya datang mau dengar khotbah, hanya datang mau dapat apa yang dia mau dapat, pulang pergi nggak ada yang tahu, nggak kenal satu sama lain, itulah asing dan pendatang. Ada nggak orang Kristen kayak begitu di gereja? Ada. Yang kedua adalah kawan sewarga, kata Tuhan. Kawan sewarga adalah orang yang sudah menjadi member, menjadi anggota jemaat. Udah lebih baik daripada asing. Mulai tertarik, mulai melihat sebatas dengan pelayanan saja. Kegiatan-kegiatan tertarik di sana. Mulai kenal satu sama lain. Tetapi ada lagi yang ketiga yang namanya anggota keluarga. Inilah yang menjadi anak, is become belong to the family. Ini menjadi keluarga. Anda nggak bisa cuma menjadi orang asing, menjadi anggota jemaat saja, datang, oh saya anggota jemaat di sana. Tidak cukup saudara kalau Anda mau dimuridkan. Anda harus berlahir di keluarga. Anda harus menjadikan itu bagian keluarga. Apakah Anda siap untuk menjadi bagian dari keluarga? Itu pertanyaannya. Halo? Ada amin saudara? Disciple to win. Salah satu untuk bisa disciple adalah Anda harus jadikan keluargamu, kalau Anda di dalam keluarga, itu adalah keluargamu, itu rumahmu. Anda harus belajar sebagai orang tua juga, itulah tempat di mana engkau melatih anak-anakmu. Di dalam gereja sama, Anda harus tahu ini bukan cuma tempat ibadah. Church is not only tempat untuk ibadah, tapi inilah keluarga. Katakan amin. Makanya saudara, di dalam slide saya berikutnya dikatakan demikian. Pemuritan hanya bisa dialami oleh mereka yang mengerti dan mengalami hidup berkeluarga. Sementara orang yang memiliki roh independen adalah orang yang sulit untuk dimuridkan. Abraham bisa memuridkan 318 orang ini karena mereka lahir di keluarga. Karena mereka yang punya roh independen, nanti saya akan jelaskan, tapi sebelumnya saya akan jelaskan ini dulu. Sulit untuk bisa dimuridkan. Nggak akan pernah bisa dilatih. Saudara gini, orang itu bisa lahir di keluarga, dibesarkan di keluarga, betul? Tapi ada juga orang anak jalanan bisa kan? Yatim piatu anak jalanan, nggak tahu orang tuanya, hidup di jalanan, bisa bertumbuh juga nggak? Bisa sukses gak? Bisa kaya gak? Bisa, tapi gak ada pola. Itu bedanya saudara. Rumput ada yang rumput baik, ada rumput liar. Di depan rumah saya ada rumah yang mau dijual sampai hari ini belum laku, yang ada adalah rumput liar yang mulai bertumbuhan. Why? Gak ada yang ngurus. Saudara yang dikasihi. Anda nggak mungkin bisa dimuridkan seperti yang Tuhan mau dalam hidup saudara kalau Anda tidak mau menjadi bagian dari keluarga. Karena Anda merasa I have my independent, saya merdeka. Ini repotnya orang karismatik. Di mana ada roh Tuhan, di situ ada kemerdekaan. Dan dia merdeka betul apa yang dia mau. Suka-suka saya. No. Kalau Anda punya roh independen, you will never be able to be discipled. Nggak mungkin bisa dimuridkan, percaya sama saya.
Karena ketika Anda mau dimuridkan, Anda lari. Ketika mau dimuridkan, Anda nggak mau. Ketika Anda dimuridkan, Anda mau cari yang lain. Nggak bakalan bisa. Halo? Makanya jangan heran banyak orang-orang Kristen yang dibesarkan tidak di dalam rumah. Apa itu roh independen? Saya coba jelaskan sama saudara secara singkat. Roh independen adalah mentalitas. Sebenarnya is a mentality. Mentalitas yang seperti apa? Yang berpusat pada kehendak sendiri. Mentalitas yang berpusat pada kehendak sendiri, ngikutin prinsip dan pandangannya sendiri, dan tidak mau mengikuti arahan, bimbingan, koreksi, nggak mau. Semua adalah sendiri. Apa yang dipikirkan sendiri baik, pusatnya kehendak diri sendiri, rencana sendiri, apa yang dia mau lakukan, apa yang dia suka, apa yang dia senang, itu yang dia mau lakukan. Dia ngikutin prinsipnya sendiri, pandangannya sendiri, selama ini sudah terbentuk. Ketika benturan dengan apa yang dimuridkan, diajarin, nggak bisa, nggak mau, itulah roh independen. Nah orang yang kayak begini, nggak bakalan bisa untuk dibentuk. Punya pandangan sendiri, punya prinsip sendiri, nggak mau diarahin, nggak mau dibimbing, nggak mau dikoreksi. Kenapa? Karena dia merasa I'm not part of the family kok. Aku bisa sendiri, aku jalan sendiri. Makanya orang kayak begini nggak pernah jadi murid, mau sampai kapanpun. Halo? Dan repotnya, this mentality, mentalitas ini banyak menguasai orang Kristen. Terutama saya melihat, perhatikan baik-baik, ini prediksi saya bisa salah loh ya. Pandemi ini membuat orang semakin banyak untuk tidak mau menjadi bagian dari family. Karena semua rasa cukup lewat online. Anda ngerti maksud saya? I can change from one channel to another channel. Prediksi saya, setelah pandemi ini selesai, makin kuat orang berjalan dalam roh independen. Mentalitas ini akan makin kuat. Karena supportingnya ada untuk mempunyai mentalitas itu semakin kuat. Saudara ngerti maksud saya? That is number one. Kalau Anda mau dimuridkan, Anda harus jadikan diri Anda sebagai bagian dari keluarga. It's part of the family. You belong to the family. Saya teringat saudara ada sebuah cerita yang bernama Ahimas bin Zadok, anak Zadok. Saudara cerita di mana ketika Daud sedang ada dalam pelarian, dia sedang ada dalam sebuah kubu, karena Absalom anaknya sendiri mau kudeta. Lalu ketika Absalom mati, saudara, Yoab mau memberikan perintah kepada seorang Ethiopia, nggak disebut namanya, tapi orang Ethiopia ini disuruh lari untuk kasih kabar kepada Daud, bahwa Absalom mati. Sementara Ethiopia lagi lari, datanglah seorang bernama Ahimas bin Zadok, kelihatannya dia seorang pelari, saudara. Kemungkinan dia seorang pelari, betul, kayaknya dia memang punya passion untuk lari, seperti anak saya yang ketiga passionnya nari gitu. Passion untuk lari. Dan dia bilang, biar aku yang kasih kabar. Dia bilang, Yoab bilang, hari ini bukan urusan kamu, enggak perlu. Tapi dia ngotot, dia mau jalan sendiri. Dan ini yang membuat Yoab nggak bisa apa-apa. Mengapa banyak gembala sidang, pendeta termasuk saya nggak bisa apa-apa kalau nggak mau dibentuk? Halo? Lari nggak Ahimas ini? Lari. Bahkan larinya lebih cepat dari Ethiopia. Anda baca saudara nanti di dalam Samuel. Saudara yang dikasih Tuhan, Anda bisa baca ayatnya saudara di dalam 2 Samuel 18. 2 Samuel 18. 2 Samuel 18 ayat 19 sampai 32. Baca cerita itu. Lalu kemudian Ahimas lari lebih cepat daripada Ethiopia. Dan ketika seorang penjaga di kubu pertahanannya Daud melihat, dia bilang begini, menarik saudara. Aku lihat ada seorang lari datang ke sini. Lalu Daud bertanya, dia seorang diri? Iya, berarti ada kabar baik. Tapi dari cara larinya, aku lihat ini adalah Ahimas bin Zadok. Bayangin gak dari cara larinya aja, seorang bisa kenalin orang ini. Berarti ini memang orang terkenal, cara larinya hebat. Saudara ketika sampai kepada Daud, ditanya. Pesannya apa? Gak ada. Ada banyak orang dalam pelayanan gak bawa pesan. Ada banyak orang lari pada ketujuan, tidak ada pesan sama sekali. There is no message at all. Sehingga sampai kepada Daud tidak mempengaruhi Daud sama sekali. Sampai Daud bilang, lu gak bawa pesan, ngapain lu lari di sini? Ada banyak orang dalam pelayanan, there is no message. Daud bilang apa? Berdiri kamu, disetrap itu sama Daud.
Tahu bahasa disetrap? Sekarang anak-anak di sekolah ada nggak bahasa disetrap? Bahasa anak-anak sekarang namanya time out. Berdiri kamu karena nggak bawa pesan. Tapi ada seorang yang tidak dikenal. Seorang yang mau siap dibentuk. Orang ini orang Ethiopia. Lari saudara. Ketika lari dia bilang, aku lihat lagi ada seorang yang berlari. Kata Daud seorang diri, iya berada kabar baik. Ketika ditanya, apa pesannya? Dia bisa dapatkan pesan. Saya beritahu saudara, Anda mungkin menjadi orang yang tidak terkenal. Anda bukan menjadi orang yang bisa dikenal. Tapi Anda membawa message, Anda membawa pesan. Because Anda dibentuk. That is people need message, my friend. Dan di situ membuat Daud nangis. Karena dia tahu anaknya mati. Ahimaaz cuma bilang, aku gak tahu beritanya, cuma aku tahu rame-rame aja ribut-ribut, tapi apa itu apa yang gak tahu. Begitu. Ada banyak orang cuma kutip ayat sana sini tapi gak tahu pesannya apa. You don't know the message, my friend. Jadilah Anda menjadi bagian dari keluarga. Katakan amin. Are you ready? Gak ada saudara yang namanya pemuritan tanpa Anda menjadi bagian dari keluarga. It is impossible. Apalagi roh independen menguasai saudara, mana bisa. Lari sini, lari sana pasti. Enak gak dimuridkan? Gak enak. Saudara, gak ada seorang bisa jadi mahasiswa, menjadi seorang pengusaha. Kalau dia dari kecil dia mau sekolah, saudara, cara berpikirnya gak akan pernah baik kalau dia gak pernah ikutin proses sekolah, bukan? Yang kedua, haleluya. Musik itu menyanyi sementara saya khotbah ada dua artinya buat saya. Artinya yang pertama tanda bahwa waktu sudah dekat. Atau yang kedua teruskan pastor. Mengasihkan gitu saudara. Dan saya cenderung ambil yang kedua. Oke, baik. Yang dikasih Tuhan. Oke, yang kedua. Mempercayai atau memberi diri kepada si pemurid atau mentor. Do you think it is easy? Saya tahu itu tidak mudah. Tapi saya perlu bagikan bagi saudara. Karena kalau enggak akan ada transformasi. Yang namanya mempercayakan diri. Yang namanya memberi diri. Itu artinya penyerahan diri. Sebenarnya simpelnya itu. Penyerahan diri, mengosongkan diri secara sadar. Saudara, menyerahkan diri, mengosongkan diri. Coba bilang mengosongkan diri. Saya pakai kata-kata mengosongkan diri, bukan kata-kata saya sendiri, ada di Alkitab. Yesus mengosongkan dirinya. Mengambil rupa seperti hamba. Betul? Secara sadar menyerahkan diri, mengosongkan diri kepada yang memuridkan saudara. Untuk diapain dikosongkan diri? Dinasehatin, diisi dengan nasihat, diisi dengan arahan, diisi dengan benih firman, diisi dengan koreksi-koreksi yang ada. Anda kosongkan, jangan sampai ada roh indah. Anda kosongkan diri. Dan dikosongkan diri itulah Anda diisi dengan nasihat, dengan benih, dengan arahan, dengan pengalaman hidup dari si pementor, mengarahkan saudara yang mementor saudara. Dan disitulah Anda bisa melihat. Hidupmu sekarang diisi dengan yang lain. Kalau enggak ada pola. Jangan sampai Anda jadi Ahimaaz yang bisa lari, bisa melayani, bisa dengar sini sana, bisa kutip ayat sana sini, tapi there is no message. Di dalam pelajaran saya mengajar di STT Homiletika, yang pertama adalah bukan soal khotbahnya, susunan khotbahnya, tapi ada pesan atau enggak. You need the message, my friend, before you get the passage. Anda harus dapat message-nya dulu, baru Anda cari passage-nya apa untuk mendukung you punya message. Itu sebabnya saudara khotbah seperti kayak begini di hari Minggu di gereja ini, it's not easy for me. Not easy bukan saya nggak bisa khotbah, bukan. Tapi I need the message, clear message untuk jemaat. From there, saya baru cari ayatnya. Sulit untuk seseorang dimuridkan. Perhatikan ngomongan saya, nggak ada di slide ya. Sulit buat seseorang dimuridkan kalau orang yang dimuridkan ini masih penuh dengan dirinya sendiri.
Ngerti gak? Selama Anda, saya masih penuh dengan diri sendiri, nggak bisalah dimuridkan. Impossible. Anda harus mengosongkan dirimu. Penuh dengan diri sendiri itu apa? Penuh dengan kehendak sendiri, penuh dengan rencana sendiri, penuh dengan kepuasan sendiri, penuh dengan pencapaian yang Anda mau sendiri. Kalau udah kayak gini udah susah. Karena your life is full with you. Self-occupied. Ngerti bahasa Inggrisnya gitu, self-occupied. Anda dipenuhi dengan diri Anda sendiri, maka mau dimuridkan, alah susah lah. Kosongkan dirimu. Coba bilang kosongkan dirimu. Coba katakan kosongkan diri saya. Nah, untuk mengosongkan diri, untuk menyerahkan diri, untuk memberi dirimu dibentuk, itu butuh iman. Itu butuh kepercayaan, itu butuh iman, itu butuh keberanian, itu butuh kerendahan hati. Nggak ada namanya Anda mau mengosongkan diri kalau Anda nggak punya kerendahan hati. Nggak ada yang namanya Anda bisa menyerahkan diri untuk dibentuk, saudara. Bahkan kadang-kadang mungkin diomelin, bahkan mungkin dikoreksi. Pernah saya khotbah iron sharpen irons, bukan? Ada yang besi yang cuma hanya digesek begini saja tuh, yang tukang daging tuh, nggak ada api. Tapi ada yang pakai gurinda keluar api, ada yang mesti dibakar. Orang-orang tertentu dengan model yang berbeda-beda, saudara. Ada orang yang nggak perlu dibakar, ada orang cuma dikasih tahu dia ngerti, ada orang yang mesti dipentung. Nah di sini saya pikir saya masuk sedikit pendahuluan. Kayaknya saya hanya bisa masuk pada 2 poin. Padahal ada lagi yang nanti mungkin saya bisa share ya, next berikutnya. Saya masuk sedikit saudara dalam poin kedua ini. Kalau Anda mau menyerahkan diri, saya masuk sedikit aja. Just kayak masuk ke pit stop gitu, jelasin saudara. Yang akan dilanjutkan nanti ke depan pasti. Ada perbedaan besar antara mentor dengan bapak rohani. Ada perbedaan besar antara mentor dengan bapak rohani. Ini sebagai insert buat saudara ya. Saya lagi bicara soal pemuritan sebenarnya mentoring. Tapi saya masuk sedikit. There is a difference between mentoring and fathering. Memang sebelum masuk kepada fathering perlu ada mentoring atau dua-duanya sekaligus. Ayo saya baca saudara satu ayat yuk kita lihat. Supaya saudara paling tidak ngerti apa itu mentoring, apa itu fathering. Yang penting Anda sudah ngerti sekarang. Anda tahu bahwa Anda kita nggak mungkin bisa dimuridkan kalau kita nggak menjadi the family. Ya, dan kita nggak mau menyerahkan diri. It's impossible. 1 Korintus 4 ayat 15 saya bacakan buat saudara. Supaya saudara nangkep sedikit, insert ini hanya beberapa menit. Tapi paling tidak mengakhiri khotbah saya, membuat Anda, paham paling tidak, masuk dulu. Saya masukin ke file arsip saudara. Sehingga nanti waktu saya bicara lagi berikutnya, file itu bisa keluar. Oke? 1 Korintus 4 ayat 15, sudah dapat? Ya. Sebab, sekalipun kamu punya beribu-ribu pendidik. Ada berapa pendidiknya? 10? 100, beribu-ribu pendidik dalam Kristus. Kamu tidak punya banyak bapak. You have not many fathers. Why? Kata Paulus. Because, karena akulah yang dalam Kristus Yesus telah menjadi bapakmu oleh informasi, berita, pelayanan, oleh Injil yang kuberitakan kepada. Ayat ini muncul kenapa? Anda mesti tahu latar belakangnya. Kenapa ayat ini muncul? Sampai Paulus harus protect dirinya as a father of the church of Corinthians. Menjadi bapa dari gereja Korintus, di Korintus. Karena begitu banyak pendidik yang mengajari mereka. Sampai Paulus punya pola sebagai seorang bapa terhambat. Dia sulit untuk bisa masuk di gereja itu. Padahal dialah bapaknya. Halo? Do you understand? Saya bahas pelan-pelan ya. Ayat ini muncul karena Paulus merasa sulit
sulit untuk bisa masuk ke Korintus. Padahal dia adalah Bapa yang membuat Korintus ini bisa ada anak-anak oleh karena Injil. Because of that, paidagogos. Pendidik, ribu-ribu pendidik bisa banyak. Dalam bahasa Alkitab, bahasa aslinya Yunani adalah paidagogos. Coba bilang paidagogos. Yang diartikan berikutnya, sekian lama, nanti saya akan ceritakan dulu awalnya paidagogos. Paidagogos kemudian dimaknakan sebagai guru atau mentor. Jadi Paulus bilang, kamu boleh bisa banyak guru, kamu bisa banyak mentor, but I am your father. In the gospel. Karena Injil itu. Nah, saya jelasin pelan-pelan ya. Paidagogos sebelum disebut sebagai mentor atau guru. Awalnya kata paidagogos itu adalah seorang budak yang nganterin anak laki-laki majikannya pergi sekolah, pulang sekolah, diantar oleh budak ini. Kalau sekarang mungkin suster ya, nenis, tangkap ya. Jadi itu si budak itu nganterin anak sekolah, nganterin pulang dari sekolah, dia adalah paidagogos. Makanya disebut paidagogos, pengertiannya sebenarnya guru atau mentor atau yang mengawasi anak-anak kecil. Halo? Sampai sini Anda paham nggak? Saya perlu jelasin ini sedikit buat saudara supaya saudara tidak bingung. Makanya saya boleh sebut begini. Perhatikan ya. Mentor itu, ready? Adalah seperti guru sekolah yang ngajarin Anda waktu sekolah. Itu mentor. Tapi Bapa rohani atau father adalah yang melahirkan Anda. Yang melahirkan si anak karena ada benih kehidupan di dalam anak itu. Kalau Anda punya anak, ya itu anakmu. Tapi nenis yang mengantar, guru di sekolah, bukan bapak rohaninya, bukan orang tuanya, tapi guru, mentor. Do you get the point? Si bapak rohanilah yang memberi makan ke anak. Bukan guru yang kasih makan. Dia yang memberi makan dan berada di dalam keluarga. Guru tidak di dalam keluarga. Tapi bapak di dalam keluarga. Anak di dalam keluarga. Do you get the point? Sadar nggak saudara ayat yang tadi dimunculkan sama saya. Yang Paulus tulis. Terjadi karena apa? Proses pementoran yang terjadi di jemaat Korintus telah menyebabkan konflik dengan Paulus sebagai bapak rohaninya. That's why Paulus harus tulis surat seperti itu. There is a conflict between me as a father and the mentor. You get the point? Makanya Paulus sebagai bapak rohani harus menulis itu. Mengingatkan mereka. Paling tidak Anda sudah dapat sedikit-sedikit. Ini perlu sesi panjang saudara. Kalau di modul itu bisa 5 hari. Di SMAT dulu. Senin sampai Jumat. As a fathering and son. 5 hari dari pagi jam 9 sampai jam 4 sore. You can imagine. Bagaimana saya mau ngajarin saudara begitu. Apa bedanya mentor, apa bedanya dengan fathering. You get it? Jadi hari ini saya kasih 2 ya. Kalau Anda mau masuk dalam proses pemuritan, Anda harus menjadi bagian keluarga. Jadikan Anda, I am belonging to the father, the family. Hanya orang yang dalam keluarga yang bisa dibentuk.
Anda nggak bisa membentuk anak tetangga, bukan? Hah? Bapak-bapak, ibu-ibu, Anda nggak bisa membentuk anak tetangga, paling bisa nasihatin, tapi anakmu sendiri yang Anda bisa bentuk. Karena dia dalam keluarga. Dan kalau Anda mau dibentuk dalam proses pemuritan dan you want to get the winning, saya belum sampai kepada poin yang saya sebenarnya bicara soal peperangan di ilah zaman ini. Bagaimana membentuk cara pikir? Salah satu prosesnya adalah pembentukan cara pikir. Because of time. Ini memang perlu seminar. Tapi bisa dilanjutkan nanti. Paling tidak Anda ngerti ya. Halo? Surrender your life, serahkan dirimu, jadikan hidupmu, dirimu mau dibentuk. Dan Anda siap dimuridkan. Dan Anda siap mengalami kemenangan. Yang mau menang katakan amin. Sekali lagi yang mau menang katakan amin. Mari kita bangkit berdiri. Kami menyerahkan hidup kami ini ke dalam tangan-Mu Tuhan. Berkati setiap kami yang hari ini mendengar pesan-Mu. Biar kami menjadi seorang yang disciple to win. Kami betul-betul dimuridkan. Menjadi orang-orang yang bukan cuma sekedar jadi jemaat biasa saja. Yang tidak tertanam. Tapi kami mau menjadi jemaat yang menjadi tertanam dan menjadi anggota keluarga. Kami tidak mau menjadi orang asing. Kami tidak puas hanya menjadi anggota gereja. Tapi kami mau menjadi anak atau anggota keluarga. Belong to the family. This is my family. Ini keluarga kami. Kami mau Tuhan menjadi bagian dari keluarga. Sebagaimana Abram membentuk prajurit-prajuritnya di dalam keluarga. Demikian Tuhan hanya orang-orang yang di dalam keluarga inilah yang dibentuk. Bawa umatmu, bawa jemaatmu, supaya mereka betul-betul Tuhan siap untuk dilatih. Siap untuk dibentuk, bukan cuma diasuh, bukan cuma dirawat. May the blessing of God, berkat dari Bapa turun atas umatmu Tuhan. Kami serahkan jemaatmu ini ke dalam tanganmu. Biar semua pengertian firman yang barusan disampaikan. Because of the gospel. Pemberitaan firman yang melahirkan hidup. Yang memberikan pencerahan, pewahyuan. Itu yang menjadi benih kehidupan di dalam diri anak-anakmu di sini. It's not only skill, bukan cuma skill. It's more about life. Biar Tuhan mereka betul-betul kami semua sadar kami adalah keluarga. Tuhan terima kasih. Memberkati umatmu dengan berkat-Mu. Ajari kami untuk bisa mengerti lebih jauh lagi. Sehingga kami siap untuk dimuridkan untuk bisa menang. Hamba-Mu boleh selesai di bagian ini. Tapi bagian-Mu Engkau sempurnakan seluruh kebenaran ini. Terima kasih Bapa. Buat hati kami lembut. Buat hati kami sadar bahwa kami butuh dibentuk. Karena kami punya pengalaman yang terbatas. Kami butuh orang-orang di atas kami, para pemimpin kami untuk membentuk kami. Sehingga kami tidak hanya menjalan seperti yang kami mau sebagai orang yang punya independen. Tapi kami mau menjadi bagian dari keluarga yang dibentuk. Terima kasih. Angkat kedua belah tangan. Terimalah berkat yang besar dari Allah Bapa. Kasih setia dari Tuhan Yesus Kristus. Persekutuan yang indah dan manis bersama Roh Kudus. Menyertai saudara mulai saat ini. Sampai selama-lamanya. Semua kita yang percaya diberkati Tuhan katakan. Amin. God bless you. Happy Sunday.